Halo, assalamualaikum sobat-sobat di pecinta horor. Masih di channel saya di Dewi Angin. Sorry ya teman-teman, saya baru upload video kali ini karena kemarin saya masih sibuk gitu. Jadi aku mau cerita apa nih hari ini? Aku mau menceritakan kisah saya waktu pas zaman SD. Ceritanya apa? Ceritanya itu tentang ada suara ramai di curug atau di air terjun. Ngoten teman-teman. Jadi ceritanya itu pas waktu dulu SD, kan waktu pas itu siang hari saya tidur. Nah, sebelum saya tidur kemarin ya, hari ini aku tidur kemarin. Nah, kemarin itu aku dengar kalau hari ininya itu mbakku sama temen-temennya mau pada ke curug, mau pada renang atau ke air terjun gitu loh. Pada renang atau di tempat gitu namanya silem gitu. Nah, terus aku kan dengar pembicaraan mereka tuh, katanya mau ke sana sore hari katanya. Aduh, wah aku juga mau ikut gitu. Jadi apa sih namanya, kalau anak-anak tempatku di desaku itu biasanya entah hari libur atau entah hari nggak libur itu mereka biasanya pada main berenang di air terjun gitu. Dan biasanya juga kayak apa sih namanya, mereka juga pada berenang di tanggul gitu. Di tempatku di tanggul atau bisa disebut dengan waduk, anak-anak di tempatku khususnya. Nah, terus pas itu kejadiannya kan hari ini mereka mau pada berenang. Nah, ternyata aku tuh bangunnya kesorean, dan aku tuh udah ditinggal sama mereka gitu. Awal mulanya seperti itu. Nah, setelah aku bangun terus aku siap-siap, aku nyusulin mbakku. Tapi aku pikir dulu kayaknya sih nggak mungkin kalau misalkan mereka udah pada kesana. Bisa jadi mereka masih nungguin teman-temanku yang dekat rumahku. Mungkin mereka masih ya nunggu teman-teman pada kumpul gitu, baru kayaknya mereka berangkat. Biasanya kan seperti itu, firasatku juga, feelingku juga seperti itu teman-teman. Sorry nih ganggu, sorry bentar, sorry ya ganggu. Nah, aku lanjutin teman-teman. Nah, terus aku terus nengok ke tempatnya temennya mbakku atau di tempatnya tetanggaku, barangkali dia di sana. Rupanya sudah nggak ada, ternyata nggak ada katanya mbakku di sana. Terus aku feeling lagi, kayaknya sih di tanggul mereka mungkin gitu, karena waktu itu aku juga dengar kayak banyak anak-anak kumpul pada di situ gitu. Terus aku ya udah sana, nggak taunya nggak ada. Terus berarti beneran nih mereka udah pada ke curugnya gitu. Ya udah, aku terus ke sana. Nah, setelah aku ke sana tuh, aku ini lewat jalan setapak. Jadi itu ada dua alur arah jalannya. Yang satu itu lewat gunung, tapi lewat pekarangan kayak gitulah, lewat alas-alas. Agak bahaya juga sih, soalnya jalannya itu agak curam. Tapi kalau yang jalan yang lewat bawah itu kita nyusurin jalannya lewat sungai, yang alirannya dari air terjun itu gitu. Terus setelah itu aku ke air terjun itu, aku terus milih lewat yang lewat jalan bawah, soalnya di jalan bawah itu lebih banyak penduduknya gitu. Masih satu desa, cuman udah beda RW sama RT gitu di tempatku. Aku lewat situ, lewat sungai,
Terus kan aku saking senengnya nanti ini aku berenang terus ketemu sama temen-temen gitu kan, bisa dipuas-puasin berenangnya di air terjun, karena kan nggak sering kalau kalau berenang di sana, soalnya kan ya lumayan jauh dari tempatku juga kan air terjunnya. Kita mau biasanya pas zamannya aku itu mandinya seringnya di tanggul, karena kan tanggulnya dekat rumah, di atas rumahku itu tanggulnya. Kalau air terjunnya itu kan agak lumayan jauh gitu, makanya aku saking gembiranya aku kesana sendirian, tak beraniin tuh biar bisa kumpul bareng sama teman-teman, terus biar aku bisa berenang berpuas-puas lah gitu. Ya udah, sebenarnya aku takut loh lewat mau ke sana sendirian, takutnya satu karena nanti kan aku lewat desa yang lewat sungai itu, aku mesti nanti ini bakal ketemu sama guguk atau sama anjing gitu loh, kan sama anjing. Terus yang kedua itu aku lewat susuran apa sih, aliran air sungai yang apa ya, sumbernya dari air terjun itu, kan aku lewat sungai juga, aku ya takut. Terus kan lewat pekarangan juga, jadi tapi ya aduh mau gimana lagi ya, namanya orang kalau senang mesti kan ya udahlah, takutnya dihilangkan dulu gitu loh. Nah pas aku di jalan tuh udah mau sampai, kan aku jalan sambil lari-lari kan, udah mau sampai lewat kalinya itu, aku terus ini mulai dengar suara mbakku sama suara temen-temennya kayak lagi pada bercanda gitu loh. Terus aku udah mulai deket, suaranya hilang gitu. Nah pas aku udah sampai sungainya juga semakin deket kayak suaranya gitu loh, makin keras suaranya gitu. Otomatis kan aku semakin yakin kan, oh berarti memang benar mereka ada di sana gitu. Wah enaknya dalam hatiku, udah pada mandi gitu, karena waktu itu sekitar jam setengah 3 sore lah aku ke sana. Terus aku aku sambil cepet-cepet tuh jalannya lewat sungai itu. Terus aku denger apa ya, kayak suaranya itu kayak tambah deket tapi tambah hilang. Aku mau laju, mau langkah lagi tuh suaranya hilang gitu loh. Tapi nanti pas aku mau deketin ya malah kayak tambah jauh gitu lah. Itu aku udah ini ya, udah lewatin sungainya, terus aku jalan lagi itu, wah kok ini ya rame banget kayaknya deh gitu ya. Terus aku jalan, nah itu tuh aku udah mau sampai sekitar jaraknya 2 meteran apa 3 meteran ya, 2 meteran lah, kurang lebih 2 meter ya, 2 meteran lah. Itu aku tuh ternyata yang aku lihat itu nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada. Pas aku tek gitu sampai situ itu nggak ada sama sekali, nggak ada siapapun dan nggak ada suara apa-apa gitu. Jadi tuh zong gitu loh, aku ke situ tuh nggak ada siapapun, padahal aku tadi tuh udah denger banget kalau ada suara rame di situ loh, kayak ada suara teman-temanku sama mbakku banyak di situ kayak pada bercanda, dan aku sampai di situ malah nggak ada. Coba bayangkan kalian, dan itu aku posisinya sendirian gitu. Nah saking takutnya ya Allah gitu ya, aku saking takut ya, terkejut gitu ya. Tadinya aku udah seneng pengen mandi di situ, nggak taunya malah kosong, nggak ada siapa-siapa. Aku langsung lari, yakin lari. Nah sampai kyo kan aku lewat sungai itu loh, dengan kalau di sungai banyak batuan gitu ya, aku sampai ke pelarak loh ya, maksudnya ya sampai, karena itu kan licin ya, di air, batu di air kan otomatis licin toh. Tapi karena aku saking takutnya aku bodo amat gitu loh, aku sampai lari, coba bayangkan. Dan aku tuh setelah aku lihat itu kosong, aku sama sekali nggak lihat ke belakang, loh ya. Aku ya bodo amat aja. Terus aku udah lari, udah mau sampai jalan itu, malah itu ada suaranya lagi, mereka kayak apa ya, bener-bener ada suaranya, mereka rame di sana gitu. Tapi aku udah yakin karena itu aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, itu nggak ada orang, aku nggak menghiraukan itu suaranya gitu. Dan teman-teman itu ternyata tuh ya
ya bukan cuma aku aja yang pernah ngerasain kayak gini. Mamasku gitu loh, mamas kandungku gitu pernah juga ngalamin, cuman kejadiannya itu beda tempat gitu, tapi masih sama di area daerah situ gitu. Kalau masnya aku itu di Alas, dia itu kok dulu, jadi aku nih ini ya menceritakan juga tentang pengalamannya kakakku juga. Dia dulu kan disuruh metikin kerambil di tempatku. Kalau bahasa Indonesianya itu yo kelapa tua gitu, itu disuruh sama mbahku, disuruh metikin. Nah, masku itu metikin sampai jam 12 siang. Nah, terus kakakku itu di ini, apa sih namanya? Katanya ada yang manggil-manggil masku, disuruh turun, katanya wes mudun gitu katanya ya. Pokoknya katanya tuh masku disuruh turun naik gitu. Masku terus akhirnya dia lihat ke bawah dulu, ternyata nggak ada orang, kan dia nengok ke bawah nggak ada orang, posisinya masku masih di atas. Setelah itu masku tuh turun, lihat kan kok nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. So posisinya juga sama, dia sendirian coba. Terus ya mungkin masku ya namanya manusia ya mesti tetap pada punya rasa takut lah ya gitu. Terus dia langsung masku pulang, terus cerita sama mamaku. Lalu mamaku bilang gini, ya memang benar gitu, jam 12 kan waktunya buat istirahat ya, kalau buat orang muslim ya buat sholat lah gitu, tidaknya tuh menghormati lah ya, namanya beduk zuhur itu, ada zuhur kan apa ya, ya ya pokoknya digunakan untuk ya buat mandek disit gitu loh, berhenti dulu untuk beraktivitas gitu loh ya. Maksudnya makhluk lain aja tahu loh ya, masa manusia nggak tahu gitu. Itu tapi ya alhamdulillahnya diingetin masku itu. Nah, katanya mamaku itu katanya mungkin ya leluhurnya kita gitu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman ya, dimanapun kalian berada itu tuh ya kita semua harus jaga sopan santun gitu loh ya. Memang sopan santun itu yang utama gitu, tidaknya ya permisi, terus ngerti waktu gitu loh, apa sih namanya, sopan enggak ya, sopan ucapan juga gitu dijaga, apalagi di alam bebas seperti itu loh ya itu. Nah, itu teman-teman ceritanya gitu. Nah, apa sih namanya, buat teman-teman yang ini ya, yang suka sama channelku, yang udah mampir sama channelku, kalian jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika kalian suka, silahkan dibagikan videonya ke teman-teman yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channelku. Semoga ini bisa membawa apa ya, ambil positifnya aja yang diceritakan di tempatku, yang diceritakan di pengalamanku ini gitu, ambil positifnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.